perlu kita ketahui bersama, setiap apa yang kita lakukan, khususnya ya, ini saya perlu menyampaikan sehubungan dengan sila, ya. Sila, sila ini dibagi dua, ada dua penggolongan sila, ya. Yang disebut yang pertama adalah pakati sila, sila alami, dan yang kedua adalah panyati sila, sila tambahan. Nah, pakati sila itu seperti halnya 5 latihan kemoralan. Ini sila alami. Siapapun yang menjalankan pasti disebut orang baik. Tapi siapapun yang melanggar pasti disebut orang buruk. Ya, ini namanya sila alami, pakati sila. Ini sila alami. Siapapun, di keyakinan manapun, pasti akan dicela. Karena ini namanya alami. Pakati itu alami. Ya, seseorang yang membunuh, mencuri, tidak setia dengan pasangan hidup, berbohong, kemudian minum minuman keras, secara alami di belahan manapun juga pasti dicela kalau melanggar. Kemudian kalau dia menjalankan dengan baik, ya dia akan disebut orang baik. Karena ini disebut sebagai sila alami. Tetapi sebagai umat Buddha tentu kita ada tujuan selain menjadi orang baik, yaitu lenyapnya loba dosa moha. Ya, lenyapnya pengotor batin. Maka kita butuh yaitu sila tambahan yang disebut sebagai panyati sila. Seperti 227 sila para biku, dasa sila samanera, ya termasuk juga atta sila di hari uposatha umat. Ini artinya adalah sila tambahan. Sila yang diambil dengan tujuan untuk mengikis kotoran-kotoran batin. Lebih maju ketimbang dari pakati sila. Ya, jadi tujuannya kita menjalankan uposatha itu ya untuk mengendalikan pintu indria. Seperti tidak makan lewat tengah hari itu kan sebetulnya kalau secara pakati sila ya makan lewat tengah hari ya tidak masalah. Secara pakati sila, wong itu makanan sendiri tidak hasil nyuri kok. Tapi bagi orang yang menjalankan panyati sila, tidak makan lewat tengah hari tujuannya adalah untuk mengurangi nafsu kesenangan. Kan namanya orang ini kan salah satu nafsunya kan nafsu makan. Ya kan? Salah satu nafsunya kan nafsu makan. Termasuk juga ya sila ketiga yaitu abrahmacharya itu kan sebetulnya juga untuk mengurangi nafsu kesenangan indriawi juga. Meskipun itu dengan pasangan hidup resmi sekalipun, karena tujuannya adalah untuk mengikis pengotor batin, maka di hari uposatha dia tidak melakukan hubungan suami istri. Tujuannya apa? Untuk mengikis kesenangan indriawi. Nah, termasuk juga yang bagian ke-8, naca gita, tidak menyanyi, tidak menari, tidak bermain musik, tidak pergi melihat pertunjukan, ya, tidak mewangi bebungaan, ya. Di sini ya kita tahu, loh, ini kan tidak merugikan siapapun, Bante. Ya memang. Kok kenapa harus dilatih, Bante? Tujuannya adalah untuk mengurangi yaitu kesenangan indriawi. Tidak makan lewat tengah hari tidak merugikan siapapun. Tapi kenapa ada latihan itu? Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenangan pintu indriawi. Ya, jadi kita tahu ya. Jadi saya menyampaikan ini tujuannya supaya Bapak Ibu tahu ada pakati sila dan ada panyati. Ya, jadi ada tujuannya. Kalau pakati sila, semua orang pasti disebut orang baik. Tapi ketika seseorang menjalankan panyati sila seperti atta sila, dasa sila, ini tujuannya bukan menjadi orang baik. Lebih tinggi daripada orang baik. Orang yang terkendali secara pintu indriawi. Kemudian kalau seandainya Bante menjalankannya kok cuma setengah hari bagaimana? Ya di sini kita kalau ada niat ya sepenuh ya. Ya sepenuh. Ya berarti kalau kita misalnya nih, ya Bante saya menjalankan cuma setengah hari bagaimana? Ya dalam hal ini ya memang kemampuannya cuma sampai di situ. Apakah itu pelanggaran sila? Ya sebetulnya Anda melanggar tekad Anda sebetulnya. Ya melanggar tekad Anda. Kecuali dari pagi Anda menyampaikan cuma saya atas silanya cuma separuh. Ya kan biasanya kalau kita menjalankan atas sila itu kan ada bunyi. Saya akan menjalankan sila ini selama 1 hari penuh.
biasanya ada batasan 1 hari penuh. Jika kita menjalankan niatnya 1 hari penuh, kemudian kita menjalankan cuma setengah hari, itu kan masalahnya cuma satu. Kita mengingkari aditana kita sendiri. Ya. Apakah tidak ada pahalanya? Banyak, tetap ada pahalanya. Tapi kalau dikatakan apakah ini pelanggaran? Ya pelanggarannya tidak seperti pelanggaran yang pakati sila. Ya, kalau hanya tidak makan lewat tengah hari, ya tidak seperti pakati sila. Anda tetap jadi orang baik selama Anda tidak melakukan, yaitu pelanggaran 5 sila alami tadi loh. Ya, jadi di sini ya perlu diketahui untuk pertanyaan ini memang tidak pernah ada komentarnya. Yang perlu Bante sampaikan adalah kalau kita mampu, ambillah tekad. Tekad sepenuh hati untuk menjalankan. Jangan sampai dengan alasan, sudah Bante, saya setengah hari saja. Tetap ada pahalanya seperti dikatakan di situ. Ya. Kenapa dalam cerita itu kok setengah hari? Dia di alam dewa setengah hari, kemudian dia di alam peta. Karena setelah itu dia melakukan keburukan sebetulnya. Bukan karena melanggar praktek silanya itu sebetulnya, bukan di situ. Kalau kita baca lengkapnya, setengah hari dia jadi orang baik, setengah hari dia jadi orang buruk. Kan ada kisah makhluk peta juga ada yang ceritanya juga begitu. Setengah hari di alam menyenangkan, setengah hari lagi di alam tidak menyenangkan. Ya, jadi di sini ya tidak sampai ekstrim begitu ya, tidak sampai se-ekstrim seperti cerita itu. Dalam cerita itu tentu ada pelanggaran yang dia lakukan yang menyebabkan dia terlahir di alam yang kurang menguntungkan. Ya, jadi kalau seandainya di antara bapak dan ibu kemudian mampunya di situ, ya sebisa mungkin ya dipertimbangkan lagi supaya latihannya penuh. Ya sebisa mungkin pakai cara gimana nih supaya kuat lewat 1 hari ini, supaya kuat gimana nih? Ya supaya kuat. Oh Bante, saya tidak kuat lapar. Gimana nih caranya supaya saya kuat mengatasi lapar nih? Apakah minum air? Kan boleh minum air. Minum air tidak kenapa-kenapa, malah disarankan sekarang. Minum air ini sangat baik untuk kesehatan. Ya jadi nanti yang ingin Bante sampaikan adalah ambillah niat yang kuat. Ya, niat yang kuat. Kalau bisa ya berusaha untuk dipenuhi. Ya, sesuai dengan ya apa yang tertulis. Ya, kan tidak ada penjelasan cuma separuh. Ya, tapi ya kalau memang terpaksa ya semua kan kembali lah ya. Kalau kita mampu penuh, kenapa harus separuh? Kan begitu. Bisa dipahami ya? Jadi dari hal ini sekiranya kita harus bisa bedakan apa sih tujuan dari atasila. Ya, atasila tujuannya adalah untuk mengurangi kesenangan yang berasal dari pintu indriawi. Tidak makan lewat tengah hari, salah satu tambahannya kan itu. Tidak memakai bebungaan, wewangian, tidak pergi melihat pertunjukan dan lain-lain itu. Nah, itu kan bagian dari mengurangi kesenangan indriawi. Tujuannya adalah untuk mengikis, yaitu ya pengotor-pengotor batin.